Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sri Aulia. Saya mahasiswi dari program studi S1 Kebidanan RPL kelas C, Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Aisyah Bandung. Di sini saya akan membuat video yang merupakan salah satu tugas individu dari mata kuliah asuhan Kebidanan Muslimah, yaitu menyampaikan ayat suci Al-Quran dan hadis tentang masa nifas. Yang pertama yaitu ada Quran Surat An-Nisa ayat 43, ada Al-Baqarah ayat 222, dan ada hadis tentang masa nifas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Fa'idza tatuharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu sebuah hal yang kotor. Karena itu, janganlah mendekati istri pada saat haid, dan jangan dekati mereka sebelum mereka suci. Dan apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan orang yang menyucikan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa surat Al-Baqarah ini berhubungan dengan masa nifas, padahal pada ayat ini membahas tentang masa haid? Nah, karena pada saat nifas dan saat haid itu sama-sama adanya keluaran darah kotor, dimana disebutkan tadi bahwa itu adalah suatu hal yang kotor. Hal yang kotor ini bisa dikategorikan darah tersebut. Namun perbedaannya di waktunya. Jika masa nifas, waktunya itu selama 40 hari. Namun untuk lebih jelasnya akan dibahas di dalam hadis yang nanti akan saya sampaikan. Jadi pada ayat ini dijelaskan dilarang untuk seorang suami untuk mendekati istri atau mencampuri istrinya atau bergaul dengan istrinya pada saat istri itu sedang haid atau sedang nifas. Dan di sini Allah perintahkan bahwa suami boleh mencampuri kembali istrinya ketika istri tersebut telah suci dari masa nifas atau masa haidnya. Baik, selanjutnya ada Quran Surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw asafarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha afuwan ghafura. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, ada hubungan Quran Surah An-Nisa ayat 43 ini yaitu sangat berkesinambungan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang tadi saya bacakan, yaitu dimana pada surat Al-Baqarah tadi dijelaskan bahwa seorang suami dapat mencampuri istrinya setelah mereka suci atau setelah berhenti mengeluarkan darah, baik darah haid ataupun darah nifas. Maka setelah suami mencampuri istri, diwajibkan atas keduanya untuk melakukan mandi junub untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka seperti sholat, puasa, dan yang lainnya.
Dan wanita yang junub atau lelaki yang junub, dalam surat An-Nisa tadi dijelaskan tidak boleh menduduki masjid, hanya melewati saja. Maka pada ayat ini mewajibkan suami dan istri untuk mandi junub. Baik, yang terakhir di sini ada hadis tentang masa nifas yang disampaikan oleh Hasan bin Abil Ash yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan bin Abil Ash qala waqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisaa fi nifasihinna arba'ina yaum. Rawahu Ad-Darqutni. Yang artinya, dari Hasan bin Abil Ash berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan bagi perempuan pada masa nifasnya yaitu 40 hari. Hadis riwayat Ad-Darqutni 2. Baik, penjelasan dari hadis ini yaitu bahwa jelas disebutkan bahwa lamanya masa nifas pada perempuan yaitu sebanyak 40 hari, di mana setelah 40 hari itu perempuan diwajibkan kembali untuk melaksanakan kewajibannya seperti sholat dan saum. Dan kecuali darah haid itu telah berhenti sebelum 40 hari, maka tetap wanita atau perempuan itu diwajibkan untuk sholat, saum, dan yang lainnya. Nah, ada pula yang darah haid keluar lebih dari 40 hari, maka darah haid tersebut dikatakan darah istihadhah, di mana perempuan tetap wajib melaksanakan sholat dan saum dan hal yang lainnya sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dan tata cara yang telah ditentukan. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai 2 surat dan 1 hadis tentang masa nifas. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.